Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyerahkan dokumen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 kepada Gubernur Bali W.N. Koster di Gedung Wiswa Sabah Minggu 23 Juli 2023. Diharapkan undang-undang tersebut menjadikan wajah Bali berubah di tahun 2025. Agenda penyerahan dokumen tersebut turut dihadiri oleh beberapa kepala daerah di Bali, anggota fraksi partai, dan anggota DPD. Penyerahan tersebut disambut baik oleh Gubernur Bali W.N. Koster. Ahmad Doli Kurnia Tanjung berharap diserahkannya undang-undang tersebut menjadikan wajah Bali berubah ke depannya di tahun 2025. Ahmad Doli Kurnia Tanjung pun menjelaskan mengapa Undang-Undang Dokumen Nomor 15 tersebut baru disahkan setelah 65 tahun penantian. Pihaknya mengatakan Undang-Undang Provinsi Bali sebelumnya dituang di dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 68 bersama Provinsi NTT dan NTB, melihat materi perubahan yang banyak dan kompleks serta kurangnya pengalaman anggota DPR dalam menyelesaikan undang-undang dari Republik Indonesia Serikat menuju Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan DPR mendahulukan pengesahan dokumen undang-undang di provinsi lain terlebih dahulu. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di Denpasar untuk menghadiri acara secara formal penyerahan dokumen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Undang-undang ini saya kira hari ini adalah hari yang bersejarah karena undang-undang ini prosesnya cukup panjang. Kita tahu bahwa Bali itu dasar hukum pembentukannya itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1998 bersama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kami memang di Komisi 2 itu bertekad untuk merapikan, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembentukan provinsi, kabupaten dan kota itu harus berdasarkan masing-masing satu undang-undang. Nah, selama ini ternyata kami menemukan ada 20 provinsi dan 241 kabupaten kota yang memang masih bergabung dengan provinsi yang lain dan kabupaten yang lain, dan alas hukumnya masih undang-undang RIS. Oleh karena itu, sekarang alhamdulillah kita sudah selesaikan 20 provinsi. Semuanya sudah punya undang-undang masing-masing, sudah berdasarkan alas hukumnya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Provinsi Bali. Nah, khusus untuk Bali ini memang ada hal-hal yang lebih spesifik, apa yang saya sebut punya kekhasan sendiri. Pertama adalah undang-undang ini adalah undang-undang yang secara spesifik dinyatakan ada perlindungan terhadap kelestarian, kebudayaan, dan adat istiadat yang ada di Bali. Ya. Makanya juga disebutkan di situ ada pengakuan terhadap desa adat, ada subak, dan segala macam. Nah, yang menariknya adalah selama dalam proses ini, secara sosiologis, ya, walaupun memang ini penguatan kebudayaan Bali, tapi bisa diterima oleh semua elemen masyarakat yang lain. Ya, saya pernah didatangi menerima ke DPR dan juga saya datang di sini, tepatnya di gedung ini, berdialog dengan bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari bapak dan ibu Katolik, Protestan, dari kebudayaan-kebudayaan yang lain yang ada di Indonesia. Nah, jadi rumusan tentang penjagaan kelestarian budaya adat istiadat itu melibatkan unsur-unsur elemen masyarakat yang lain. Jadi walaupun memang sekali lagi saya katakan undang-undang ini melestarikan kebudayaan adat Bali, tapi ini menunjukkan kedekatan dan kerakatan kita sebagai sebuah bangsa Indonesia. Ya. Jadi undang-undang ini walaupun bicara tentang kespesifikan kekhasan Bali, tapi bisa diterima oleh semua elemen yang lain. Jadi secara sosiologis ini undang-undang bisa diterima oleh semua masyarakat Bali yang memang sudah heterogen. Walaupun adat istiadat utama dan budayanya adalah desa budaya Bali.
Nah, yang kedua adalah ini undang-undang yang kita harapkan bisa membuat Bali ini melompat jauh secara ekonomi. Karena ini undang-undang yang juga secara letter menjelaskan adanya income yang didapatkan oleh pemerintah Bali, ya, dari baik itu dari pemerintah pusat maupun juga yang diambil atau ditetapkan kebijakan oleh pemerintah Bali melalui peraturan daerah. Ya, jadi di sana memang ada semacam bantuan atau hibah dari pemerintah pusat untuk pengembangan desa adat dan subak. Kemudian pemerintah Bali juga bisa membuat kebijakan ada pungutan pada wisatawan asing. Kemudian yang ketiga juga ada dana semacam kontribusi terhadap perusahaan-perusahaan untuk menjaga lingkungan hidup dan seterusnya itu. Nah, ada juga bantuan sosial terhadap pihak ketiga untuk pengembangan masalah-masalah pembangunan, terutama pembangunan masyarakat di Bali. Oleh karena itu, dengan seperti itu, saya berharap mungkin mudah-mudahan besok, karena perdanya sudah diputuskan. Kalau perdanya besok sudah diputuskan, ya kita tadi saya sampaikan 2025 atau 2025 paling cepat atau 2026 wajah Bali ini sudah harus berubah, ya, harus lebih maju, masyarakatnya income per kapitanya juga mungkin harus juga melonjak tinggi, infrastrukturnya bertambah sampai ke tingkat paling ini dan pertumbuhan ekonominya cepat. Sementara itu, Gubernur Bali Wayne Koster menjelaskan tentang isi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tersebut. Ia mengatakan beberapa isi undang-undang tersebut nantinya tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan Undang-Undang Provinsi Bali, Pemprov Bali telah mendapatkan 4 sumber pendanaan, yaitu dari APBD untuk pemajuan budaya desa adat dan subak, kedua dari pungutan wisatawan asing, ketiga dari kontribusi badan usaha, dan keempat dana tanggung jawab sosial badan usaha. Ya, saya perlu menyampaikan baru saja ada dilaksanakan acara penyerahan dokumen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali oleh Yang Terhormat Bapak Ketua Komisi 2 yaitu Bapak Ahmad Doli. Dan saya sebagai Gubernur mewakili pemerintah Provinsi Bali untuk berpartisipasi dalam usaha Bali mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang seterusnya kepada Ketua Komisi 2 beserta pimpinan yang lain dan anggota Komisi 2 secara keseluruhan atas kerja kerasnya dan dukungannya yang luar biasa di dalam pembahasan Undang-Undang Provinsi Bali ini sehingga bisa dirumuskan dan bisa disepakati hari ini, dan ini akan menjadi momentum yang sangat penting bagi upaya untuk melakukan akselerasi dan inovasi pembangunan bagi masa yang akan datang yang berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, seni budaya serta upaya lokal serta pembangunan perekonomian dengan infrastruktur. Pertama, mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa adat yaitu prajuritnya. Sebelum undang-undang ini ada, bahkan sedang berlangsung sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, secara bergantian sekarang diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi prajurit desa adat yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Karena jumlahnya banyak di seluruh Bali, seluruh 493 desa adat dan prajuritnya itu cukup banyak pada desa adat, maka dilakukan secara bergiliran. Dan dengan adanya undang-undang ini, mudah-mudahan nanti APBN juga akan mengalokasikan untuk desa adat. Saya kira kita akan lebih cepat melakukan pengembangan sumber daya manusia di desa adat, termasuk juga program untuk pembangunan desa adat secara khusus. Melihat adanya fenomena yang terjadi seperti turis asing nakal yang berulah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023, hal seperti itu tidak terjadi lagi. Hal ini berkaitan dengan
rencana Pemprov Bali yang akan mengeluarkan kebijakan pungutan bagi wisatawan asing sebesar Rp150.000. Di samping itu diperlukan juga penguatan SDM bagi desa adat. Dengan pengesahan dokumen Undang-Undang Nomor 15 ini, masyarakat Bali pun juga diharapkan turut serta mendukung pemerintah untuk perubahan ke depannya yang lebih baik. Kung Istri, Bali TV.